Jadi saudara, mari kita buka Ibrani 5 ayat 12 mengatakan begini saudara. Sebab sekalipun di kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran dan kebenaran, sebab ia adalah kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat, saudara. Ya, jadi saudara, ketika saudara datang di gereja ini, saudara, ya saudara tidak hanya datang ke gereja ini, saudara, untuk saudara dikasih makan supaya saudara nyaman, supaya saudara bisa bertahan hidup, saudara. Tapi Alkitab mengatakan bahwa saudara, sekalipun ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu tuh makanan yang keras. Makanan keras adalah untuk yang dewasa, ya, untuk orang-orang yang bertumbuh. Nah, ketika dia bicara dewasa ini, dia bicara mengenai roh yang sudah dewasa, saudara. Ya, mengenai roh dan emosi yang sudah dewasa, mengenai orang-orang Kristen yang dewasa. Karena sekalipun dia ditinjau dari sudut waktu, kamu adalah harusnya kamu pengajar, tapi kamu belum, karena kamu tidak mengerti ajaran dasar, ya. Jadi saudara, Alkitab bilang kita semua ini harusnya itu jadi pengajar, bukan karunia guru pengajar, tapi paling tidak kalau kita ketemu orang baru, kita bisa ngajar, kita bisa follow up. Tapi kita perlu saudara-saudara orang yang bertumbuh dan bisa menampung orang baru. Kita perlu orang dewasa, saudara. Nggak bisa, saudara, nah, hanya saya dan Pastor Kar yang berjalan berdua, atau hanya pemimpin yang ada sekalipun, sekarang pun harus bertumbuh. Jadi saudara, kalau orang baru masuk terus, tapi kita tidak bertambah orang dewasa, yang terjadi, saudara, gereja kita penuh dengan bayi rohani. Dan ketika gereja kita penuh dengan bayi rohani, saudara, orang-orang yang bayi rohani masuk sini nggak bisa menjadi dewasa. Dan ketika mereka nggak bisa jadi dewasa, saudara, gereja kita menjadi gereja yang ramai orang, tetapi ketika ada goncangan, langsung runtuh, karena orang tidak mengerti. Jadi saudara, dalam hati saya yang paling dalam, saudara, saya ingin berjalan terus dalam pengajaran, saya tidak ingin terus-menerus meletakkan dasar. Tapi saudara, untuk itu, saudara, saya ingin ngajar saudara, mari kita masuk ke bagaimana mendoakan orang sakit. Saya ingin ngajar bagaimana kita ngusir setan. Saya ingin ngajar bagaimana kita bergerak dalam roh. Saya ingin ngajar bagaimana kita tahu suara Tuhan. Saya ingin ajar banyak hal, saudara. Dan saya tahu itu dalam hati Tuhan, banyak hal yang Tuhan ingin kita mau bertumbuh ke situ. Masalahnya, saudara, di zaman sekarang, saudara, secara umum, budaya sekarang, gereja secara umum, saudara, mendidik kita datang as a customer. Jadi orang datang gereja tuh, give me food. Tapi nggak pernah dikasih tahu bahwa you are disciple, bahwa kamu adalah murid, dan kamu harus melakukan firman, dan kamu harus bawa kebenaran ini kepada generasi berikutnya. Jadi kalau kita datang ke gereja, on off itu fine-fine aja, nggak apa-apa, bukan sesuatu yang besar. Nggak ada yang salah. Kalau kita pindah-pindah gereja, nggak ada yang salah. Jadi konsep itu masuk dalam pikiran kita tanpa kita sadar, ya. Jadi kita kayak, oke, nggak datang, nggak apa-apa, minggu ini saya sibuk bekerja, saya ini oke, nggak apa-apa, saya sibuk karena urusin anak saya sibuk, nggak usah datang. Kalau saya sakitnya, dikit udah nggak mau datang. Karena orang tidak melihat bahwa gereja itu adalah agen Tuhan untuk hidup kita. Kita tidak melihat bahwa gereja adalah sebuah kerajaan Allah, sebuah kebenaran. Makanya sudah kalau nanya, kenapa sih Pastor orang sakit doain nggak sembuh? Kenapa orang buta doain tidak melihat? Kenapa orang tuli tidak mendengar? Kenapa tidak ada mujizat seperti di Alkitab? Karena gerejanya sendiri tidak mengerti dirinya itu siapa. Ketika saudara tidak tahu diri saudara siapa, saudara boro-boro mau nyelamatin orang, dirimu sendiri aja mungkin terhilang. Bagaimana engkau bisa berperang kalau engkau nggak tahu identitas kamu? Bagaimana engkau bicara saya mau bertumbuh kalau engkau nggak tahu kamu itu siapa, Tuhan manggil kamu untuk apa? Jauh sekali, saudara. Jadi apa sih yang saya lakukan beberapa minggu ini, saudara, ya? Karena selama 2 tahun lebih ini, saudara, saya coba khotbah di sini, dan selalu khotbahnya itu adalah prophetik, saudara, ya. Prophetik itu artinya, saudara, mengalir apa yang Tuhan kasih saya taruh dalam hati saya. Tapi saya dalam beberapa minggu ini saya mau mengajar, saudara. Artinya berseri, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, saya mengajar. Kenapa, saudara? Karena saya mau letakkan fondasi dalam diri kita. Supaya nanti kalau saudara nanya ngusir setan, saudara nggak kasih pertanyaan yang boten-boten gitu, saudara, ya. Kalau saya nggak ngerti gitu, saudara, kayak, oh saya ngusir setan, tapi setannya ketawain saya, saudara bingung gitu. Ya. Jadi ini Tuhan layak nggak saya depan Tuhan? Bingung. Jadi susah. Kita nggak bisa berperang ketika kita kehilangan identitas kita sendiri. Jadi saya perlu yang dengar di sini tuh punya hati murid. Murid itu artinya saya mau belajar, mau mengerti, mau menyelidikinya, saya mau
mengajarkan kepada orang lain dan saya mau melakukan. Jadi apa yang perlu saya lakukan, saudara? Pertama, saudara harus dengar, nyimak. Jangan diulang-ulang, saudara. Sudah nyimak, karena siapa mau bertumbuh di sini? Yang benar-benar mau bertumbuh, serius. Sudah harus nyimak, nggak bisa enggak. Saudara pulang, saudara catat. Walaupun sekarang ada YouTube-nya entah terbitnya berapa minggu lagi. Tapi saudara mesti dengar, catat. Karena saudara akan melakukannya loh. Apa yang saya ajarkan sama saudara bertanggung jawab mengajarkan kepada orang lain. Saudara catat, pulang ke rumah, pelajari. Tadi pastor ngomong apa ya? Terus diskusi. Share group, kamu dapat apa? Saya dapat apa? Kenapa bisa kasih pertanyaan? Kamu ngerti nggak? Tadi khotbah apa? Belum tentu loh saudara orang duduk sini mengerti. Kan kamu udah denger. Ternyata nggak denger dia saudara. Lagi duduk di sini pikirannya siomay, capcay. Itu nggak nangkep saudara. Jadi kenapa kita ada pemimpin sel? Karena supaya kita benar-benar dapat makanannya. Penting saudara, makanan itu harus masuk. Saya ulang lagi ya, kita ini gereja pemuritan. Kita ini bukan gereja yang penting banyak. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita nggak mau begitu saudara. Kita mau kita mengerti. Dan nanti suatu hari, ketika kita berdoa kayak tadi pagi, dan tadi pagi itu ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu saudara rasakan atau enggak. Ya, tadi pagi itu ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan suatu hari nanti, kita berdoa, boom, lawatan Tuhan turun. Dan orang-orang akan bertobat datang kumpul ke sini. Saya bermimpi kayak gereja yang seperti itu saudara. Gereja di mana orang masuk aja, udah setan masuk aja udah gemeteran, dah langsung manifestasi. Saya bermimpi bahwa orang lumpuhnya datang langsung sembuh saudara. Amin saudara. Dan bukan cuma pastor yang doain orang sakit, saudara-saudara kan doain orang sakit. Itu baru revival namanya. Amin. Tapi bagaimana kita bisa revival kalau saudara nggak punya dasar, nggak mau belajar on off. Jadi saya membutuhkan orang yang punya hati mau dimuridkan. Amin saudara. Jadi kita lagi nggak bermain gereja-gerejaan, capek. Orang muda nggak mau ke gereja kan capek. Gerejanya main gereja-gerejaan. Sandiwara doang. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Selesai. Hidupnya nggak pernah dikoreksi, nggak pernah diarahkan, nggak pernah didisiplin. Oh banyak saudara mau gereja begitu. Selalu diterima dengan kasih katanya. Padahal itu punya satan saudara. Karena saudara nggak pernah dikoreksi, itu ada yang salah. Dalam hidup kita kalau nggak ada dikoreksi ada yang salah. Kalau saya jadi bapak, nggak pernah koreksi anak saya, ada yang salah dengan bapaknya. Koreksi itu bagian dari kasih. Saudara mau jalan ke pinggir jurang gitu, masa bapak nggak bilang narik gitu, hei kamu, ngawur kamu. Masa bapak bilang, nggak apa-apa, pilih aja. Bapak macam apa itu? Amin saudara. Jadi kita nggak membangun gereja yang begitu saudara. Jadi kita mau sesuatu yang memuridkan. Amin saudara. Ya, tentu selain koreksi ada hubungan, ada kasih ya, dan lain-lainnya. Oke, kita akan mulai saudara ya. Kita ulang dulu sedikit saudara, di mana ini sangat penting, ini menjadi dasar. Semua yang diajarkan menjadi dasar, karena kalau saudara tidak mengerti saudara ini, nanti saudara juga nggak akan mengerti kenapa Yesus datang. Sih, saudara akan terima Yesus kayak salah satu dari juru selamat. Karena saudara nggak ngerti. Sudah kan menjadi Kristen agamawi, ya saya jadi Kristen ya udah. Oh saya udah diselamatin, biasa aja sih. Emang dari kecil saya udah ke gereja, saya diselamatin ke gereja gitu. Dan kalau sudah lihat orang yang terhilang, sudah biasa aja. Nggak berasa bahwa, ih temanku mati nih masuk neraka. Nggak ada rasa itu. Karena salah satu sebabnya karena kita nggak punya fondasi. Kita masih anggap, teman saya ini baik kok. Dia baik. Dan kadang-kadang tuh ada yang aneh statementnya, temannya meninggal ya. Semoga bahagia di surga, dia tulis. Sudah berhenti penderitaannya. Padahal dia belum terima Tuhan. Sekarang kamu udah menderita ya. Ngawur tuh saudara. Sekarang baru mulai menderita sesungguhnya. Kalau orang nggak punya Tuhan. Nggak ada saudara. Itu cuma omong kosong semua itu saudara. Ya, jadi kita harus lihat dulu. Kejadian 3 ayat 7. Mengatakan maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang lalu menyerang pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ketika mereka makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya apa saudara? Pohon itu buahnya pengetahuan baik dan jahat. Waktu saudara makan, sudah tahu yang mana baik, mana jahat. Tapi saudara jadi jahat, karena saudara nggak mampu melakukannya. Saudara sekarang jadi tahu, tapi nggak tahu cara melakukannya. Sudah tahu sudah akan mati, tapi nggak tahu caranya untuk dapatkan hidup. Itu masalah kenapa waktu kamu makan pohon itu, kamu akan mati. Jadi begitu mereka makan, mereka lihat, wah saya telanjang. Loh tadi kan juga telanjang pastor. Tadinya saudara,
ada kemuliaan Tuhan yang menyelimuti mereka. Siapa yang waktu berdoa ketemu Tuhan, habis itu keluar dari kamar rasanya ada kayak selimut gitu, ya nggak kelihatan, ya. Saudara tahu aja gitu loh, ya, ada sesuatu, ya. Saya pernah, saudara, suatu ketika saya habis berdoa, saudara, ya, dan kemudian keluarga saya menyerang saya karena mereka belum kenal Tuhan, mereka nyerang, kata-katanya kasar banget, saudara. Itu benar-benar berasa kayak kata itu berhenti di sini, copot gitu. Kayak nggak bisa masuk ke hati saya, truk jatuh. Berasa banget, cuma nggak kelihatan mata. Jadi kita ini diciptakan Tuhan itu untuk diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara bahwa ada beberapa kesaksian yang kami dengar dulu ya, waktu kami masih zaman dengar banyak kesaksian ya. Dan waktu itu menurut saya gereja waktu zaman kami lahir baru itu lebih baik daripada sekarang. Itu para tukang ramal itu dalam beberapa kesaksian nggak bisa ramalin orang Kristen, karena ada yang bungkusin dia, dia nggak bisa baca gitu, dan dia tahu ini Kristen nih. Dan dalam beberapa mantan dukun yang bertobat, saudara, ya, terus dia diserang sama gurunya, itu diserang, saudara, nggak bisa nyerang, saudara, bingung dia, nggak kelihatan, karena selalu dia bilang kayak ada plastik yang bungkusin, nutup. Jadi saudara, dalam hidup kita ini ada yang namanya the glory of God. Kemuliaan Tuhan menyelimuti saudara. Manusia diciptakan untuk hidup seperti Allah, artinya supernatural. Gereja hari ini ajarin motivasi, bukan supernatural. Itu yang iblis nipu dalam hidup kita. Kalau kita datang, bekerja, lamar kerja, ada favor, kemurahan Tuhan yang turun. Orang bisa suka sama kita. Kenapa, saudara, Yusuf disukai? Kenapa, saudara, Daniel di kandang singa-singa nggak mau makan dia? Ada sesuatu di alam roh yang melindungi dia. Itu namanya the glory, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyelimutin hidup kita. Sehingga saudara nanti kalau hadirat itu bertumbuh, sudah bisa deketin orang dan sudah belum sentuh pun tidak dijamah, saudara. Waktu revival Pensacola, saudara, pastornya makan di restoran. Ada satu pegawai bilang, kamu pastor Steve ya, namanya Steve, saudara. Kamu yang itu ya, yang revival ya? Iya, jangan nyentuh saya. Ambil menu aja, jangan nyentuh saya. Nyentuh saya jatuh nanti. Begitu kuatnya kemuliaan Tuhan, saudara, sampai di luar gedung gereja. That's revival. Itu kemuliaan Tuhan, ya. Waktu Charles Finney, saudara, seorang revival juga, saudara. Dia datang ke sebuah pabrik, dan ada satu pegawai, saudara, menghujat dia, maki-maki dia. Waktu Charles Finney jalan depan dia, terus lihat matanya, langsung nangis, dia bertobat, saudara. Itu kemuliaan Tuhan. Itu revival. Pernah, saudara, saya lupa ya, salah satu kebang rohani, saya lupa yang mana, saudara ya. Mereka dikirim 2 orang ke kota, dan ketika mereka datang ke kota itu, saudara, orang-orang di bar, saudara, yang lagi minum, gemeteran, saudara, belum masuk. Karena itu atmosfer roh, gitu, saudara. Kita ini rohani, saudara. Kalau sudah dilarang suami saudara ke gereja, sudah dilarang istri saudara ke gereja, sudah anak-anaknya hilang, itu nggak sekedar, saudara, karena kepahitan, tapi ada peperangan rohani. Ada kuasa gelap yang mengikat mereka. Nggak sesimpel saudara lihat, karena hidup kita ini rohani, saudara. Kalau saudara bisnisnya ditipu, saudara ngalami peperangan rohani dalam bisnis saudara ngalami kesulitan di sekolah saudara, ya, teman-teman semua benci sama saudara, tanpa alasan yang jelas, itu peperangan rohani, saudara. Apa yang bangsa kita alamin sekarang, saudara, itu peperangan rohani. Karena gereja tidak bangkit. Gereja bahkan tidak sadar itu peperangan rohani. Gereja hanya berdoa, mari kita berdoa untuk damai sejahtera bangsa ini. Tidak berdoa untuk cabut semua kuasa gelap. Ada yang salah dalam doanya. Jadi saudara, terbukalah mereka mata berdua, ini dasar, saudara. Tiba-tiba, saudara, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Serat. Baru melihat, saya teranjang. Mereka melihat semua kedagingan mereka. Dan mereka sadar akan kedagingan mereka, kekurangan dan kejelekan mereka. Lalu, yang pertama mereka bikin, karena mereka tahu mereka telanjang, mereka tahu mereka ada yang salah, mereka tahu. Maka usaha pertama, saudara, adalah menutup bagian memalukan dan menyemat daun dan membuat cawat, saudara. Jadi manusia itu selalu cara pertama, saudara, dia berusaha tutup dosanya, kasih alasan. Itu problemnya, saudara. Kenapa kamu telat?
Oh ya, saya telat karena ya tadi pagi ya, kucing lewat depan saya kesengkat, jatuh, terus luka, padahal telat bangun gitu. Nanti kalau ngomong malu. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangin setengah-setengah benar. Ayat ke-8, saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, berjalan-jalan di taman yang di hari yang sejuk itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi waktu Tuhan datang, mereka sembunyi. Mereka nggak datang bilang, Tuhan saya salah, saya bertobat. Kenapa saudara? Karena akibat pertama dari dosa adalah kehilangan konsep tentang Allah. Tuhan tuh gimana sih? Nggak seorang pun tahu. Kita bikin konsep sendiri, kita bikin agama sendiri. Tapi waktu Tuhan beneran datang, mereka sembunyi. Jadi saudara, nggak ada orang mencari Tuhan. Tapi kita bikin pohon, kita bikin saudara cawat saudara, dan kita mencari seperti kita mencari Tuhan. Kita bikin agama saudara. Kita bikin aturan sendiri. Begini loh caranya kenal Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun, karena saudara ketika Tuhan datang orang ngumpet. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu kudus saudara. Dan tidak semua orang saudara, karena kita orang berdosa, kalau bukan karena Yesus yang bawa kita nggak suka dikonfrontasi dengan dosa kita. Kita nggak suka dengan kekudusan. Makanya ketika saudara baru bertobat, teman-teman sebel sama saudara sok suci, saudara nggak mau jaga kekudusan, dia benci. Kenapa saudara? Karena dia sendiri nggak bisa lakukan. Ngerti nggak saudara? Jadi dia sebel sama saudara. Munafik kamu, sok suci kamu. Karena dia marah, dia nggak bisa saudara. Marah dia. Jadi itu menunjukkan dia nggak bisa nyari Tuhan. Tuhan nggak kayak kamu. Semua orang bisa terima Tuhan itu maha kasih. Terima orang, oh mau diampuni ya mau hidup kudus nggak bisa. Jangan ganti-ganti pacar, oh nggak bisa, nggak normal pastor zaman sekarang, nggak bisa diterima saudara. Jadi saudara, orang itu saudara, dia bersembunyi terhadap hadirat Tuhan. Jadi berdasarkan firman ini, tidak satu orang pun bisa mencari Tuhan, nggak bisa saudara. Ya, terus saudara, Tuhan bertanya nih, ini penting banget, ayat ke-9. Tapi Tuhan manggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan lupa ya? Tuhan nggak maha tahu ya? Nggak tahu manusia di mana? Tahu. Tapi kenapa Tuhan tanya, di mana engkau? Karena dia lihat dalam hati manusia itu nggak ada dia lagi. Nggak ada Tuhan lagi. Jadi di mana? Kok kita nggak ada persekutuan lagi? Karena dia sudah mati, saudara. Ya. Kehilangan persekutuan dengan Allah. Nggak tahu Tuhan itu di mana. Ya, nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Udah nggak ada sudah konsep itu. Jadi Tuhan bilang, di mana engkau? Terus Tuhan, manusia itu bilang, aku tuh telanjang berikutnya. Ya. Ketika aku mendengar engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi, saudara. Ya. Takut itu rasa emosi pertama yang masuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Takut itu akarnya stres. Dan saudara tahu ya, kalau saudara tahu Alkitab itu sangat-sangat konsisten, saudara. Ya, itu supaya saudara bisa tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh Allah sendiri melalui manusia. Karena dia konsisten. Karena orang yang pertama dilempar ke dalam neraka adalah penakut. Baca kitab Wahyu. Timotius mengatakan Allah tidak memberi kita roh ketakutan. Dia nggak sebut yang lainnya. Nggak sebut stres, nggak sebut segala macam, dia nggak sebut saudara, dia cuma bilang takut. Karena takut itu akar dari semua hal yang lain masuk dalam hidup kita. Ya, saya stres karena saya takut karena saya nggak punya penghasilan, saya takut nih, saya hidupnya masa depan gimana. Takut itu akhirnya membuat kita berbuat dosa. Saya takut saya nggak bisa punya kontrol dalam hidup saya lagi. Jadi itu yang pertama. Jadi saudara, Alkitab itu konsisten. Dia bilang, aku takut karena aku tuh telanjang, karena aku tuh nggak mampu punya apa-apa. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Aku takut akan hidupku. Aku takut masa depanku. Karena sekarang aku nggak punya bapak lagi. Aku harus berjuang buat hidupku sendiri. Aku harus pertahankan hidupku sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak punya Allah adalah orang yang tidak punya bapak. Alkitab bilang, ya, sebab itu dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Saudara, ini konsep saudara. Saudara harus tahu, kalau saudara punya Tuhan, saudara punya Bapa. You nggak sendirian, you mutusin ya, nih aku ada duit nggak? Bapamu tuh perhatiin dan dia akan menyediakan buat kamu. You have to know the concept. You're not alone.
Jadi saudara, ketika orang manusia kehilangan Allah itu, saudara, dia itu sembunyi, dia menjadi takut karena dia nggak ada lagi yang cover dia. Udah nggak ada yang ngurusin hidup saudara, ngeri kan? Makanya saudara, ketika anak-anak masih muda kehilangan bapaknya, wah, itu stresnya luar biasa, saudara. Karena nggak ada lagi patokan, nggak ada yang bimbing. Bapak itu perannya luar biasa perannya. Tapi itu hal yang lain kan kita ngomong. Tapi Bapak itu luar biasa perannya. Jadi dia takut dan dia sebenarnya dia telanjang. Terus sudah ayat ke-11. Nah ini lucu banget sudah. Firman-Nya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apa engkau makan dari pohon buah yang kularang itu? Saudara kan tanya, Allah nanya, saudara nanya, kenapa sih Allah nanya? Ya udah pastilah ya. Ngerti nggak saudara? Kenapa sih Allah nanya? Langsung aja bilang ini, kamu mesti bertobat. Enggak saudara. Masa ketika Allah nanya sama kita, karena dia mau kita punya respon. Respon itu sangat penting saudara. Ya, karena saudara manusia punya kehendak bebas, saudara harus respon. Nggak bisa kayak, kamu bertobat ya? Iya gitu, nggak bisa. Dia tanya, kamu makan pohon itu ya? Kamu mesti ngaku. Tuhan juga tahu. Kita aja yang baca aja tahu, apalagi Tuhan. Dia tahu kamu pasti makan pohon itu, maka kamu jadi tahu kamu telanjang. Tapi Tuhan nanya, kamu makan itu ya, kamu bikin dosa itu ya, kamu mesti ngaku. Kenapa Tuhan nanya gitu? Tuhan mau pulihkan dia. Tapi saudara, jawabnya begini saudara, ya. Ini ayat ke-12, ini penting banget saudara, ya. Ini jawabannya. Baik saudara, ini Adam sama Hawa, ya. Ini teman terbaik di dunia itu, ya. Suatu hari Hawa bangun pagi tanya Adam, Adam, do you still love me? Adam jawab, who else? Sudah ngerti nggak? Kan nggak mungkin kera kan? Suatu hari Adam bangun, Hawa bangun, Adam kamu masih mencintai saya nggak? Adam bilang, siapa lagi yang ada cewek yang lain di situ? Jadi itu mereka teman terbaik loh, sahabat terbaik loh. Satu-satunya pasangan sepadan buat Adam ya Hawa. Kita itu diciptakan rupa dan teladan Allah. Amin saudara. Ya, ini gini Adam bilang ya, bayangin saudara betapa itu si suami ini jadi jahat, saudara. Dia bilang gini, Tuhan ngomong dia, cewek ini Tuhan, yang kamu taruh sebelah saya, ini dia kasih pohonnya, dia kasih saya makan buah. Itunya bener, emang perempuan tuh kasih makan buah. Karena perempuan tuh punya pengaruh yang luar biasa atas suaminya. Yang paling bisa bikin suami saudara bahagia, ya istri. Dan yang paling bikin dia stres, ya istri. Percaya deh, itu bukan kerjaan dia. Kerjaan dia itu efek nantinya. Tapi yang paling dasar bikin dia stres, ya istrinya. Jadi gini loh, gini. Saya mau kasih tahu ibu-ibu ya. Sama suami masih di rumah, satu kamar, satu ranjang sama kamu bisa menangin dia. Iblis saja tahu itu. Dia nggak datang ke Adam. Dam, mau buah pengetahuan baik dan jahat nggak bisa dikeplak kepalanya, iblis diambil dilempar, saudara. Tapi marketing datangin ke cewek, mau nggak? Saya akan bilang, apa sih? Ini loh. Oh ya? Yang benar. Ah bohong kamu. Ya udah. Ntar dulu. Gitu. Kira-kira percakapannya seperti itu, saudara ya. Terus dia datang ke Adam. Dam, diskon loh. Kita butuh. Gitu. Terus Adam bilang, nggak perlu. Pusing Adamnya. Ngerti nggak saudara? Itu teknik marketing sehari-hari gitu. Memang begitu. Jadi mungkin waktu itu bayangan saya, si Hawa peluk Adam dari belakang. Lalu makan dong. Hati dah Adam digituin. Dia kalau kasih gini nggak mau, dia mau. Dam, ini enak loh. Habis saudara Adam. Ya. It's you yang bisa bikin suami you bahagia atau enggak. Tapi anyway, saudara, kabar baiknya buat para wanita tetap Adam yang Tuhan cari tanggung jawabnya. Ini soal bapak-bapak harus tahu. Yang kemudian dia bilang amin. Tetap Adam gitu. You kenapa gak kasih tahu isi you gitu kan? Jadi Tuhan nanya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau sudah ngerti nih ya, nih atmosfernya nih, Adam udah pahit banget sama istrinya. Gara-gara kamu, saya udah nggak mau, kamu paksa. Udah marah, jadi dia bilang, diam Tuhan. Dia bikin salah. Jadi dia sudah, itu dasar perceraian saudara. Dia cut. Jadi Tuhan nanya sama Adam, kenapa saudara? Karena Tuhan harapnya Adam bilang, iya saya salah, tapi nggak begitu. Karena manusia itu kehilangan konsep untuk bertobat. Konsep untuk bertobat itu, dosa itu saudara,
Dan bertobat itu sangat private, sangat privasi. Dosa saudara kan privasi kan? Saudara kepada semua orang nggak tahu. Jadi pertobatannya itu privacy. Dengan Allah itu privacy. Hei saudara, kita hidup di dunia ini, semua kita berbuat dosa karena ada orang yang menyebabkan, ya nggak sih? Paling tidak gara-gara si Adam tuh. Ya kalau kita mau nyalakan. Semua kita dosa itu ada penyebabnya, tapi pada akhirnya Allah akan cari tanggung jawab kamu sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa. Dia nggak bilang kalau orang lain berbuat dosa, kamu dibenarkan jadi berbuat dosa. Dia nggak bilang karena budaya bangsa ini korupsi, sistem ini korupsi, you korupsi, itu oke. Nggak ada yang bilang, oh kalau semua orang di gereja saya ini penipu, saya boleh nipu. Itu nggak ada. Kalau kamu berbuat dosa, kamu nggak akan bawa orang lain. Ini penting banget, saudara. Jadi saudara nggak bisa bikin dosa, bilang karena gembala saya nggak ngajarin. Karena gembala saya nggak kasih contoh yang benar. Karena orang tua saya begini. Orang tua saya tuh, dulu tuh nggak bisa, saudara. Kalau itu nggak ada habisnya. Jadi Adam tuh bikin salah, saudara. Terus dia bilang, istrinya nih, saudara bayangin. Saya bisa bayangin sih waktu itu lemah, wanita kan lebih lemah, bukan leader. Saya bingung istrinya, saudara. Siapa ya? Nggak ada lagi, ular. Ular udah. Kalau dia juga mau disalahin ular. Jadi Tuhan itu sudah kasih 2 kali kesempatan untuk bertobat. Dia datang ke suaminya lempar ke saya, dia tanya ke istrinya. Kalau saya bilang saya salah juga selesai. Saya nggak tahu apa yang Tuhan nggak berbuat ya kalau dia ngaku salah. Tapi itu pasti langsung selesai hari itu. Mungkin langsung penebusan. Tapi nggak mau. Itu sebabnya saudara bayangin, Allah butuh 4.000 tahun untuk Yesus datang. Karena mereka nggak siap. Nggak mau. Sudah pikir kalau ada mujizat semua orang mau bertobat. Sudah kalau sudah berubah, temanmu langsung bilang haleluya saya juga berubah. Karena pada dasarnya manusia masih punya kekuatan dan kemampuan. Gua bisa berbuat baik. Itu kutuk dari pohon pengobatan jahat. Saya bisa berbuat baik dan saya lebih baik daripada kamu. Selalu dia relatif. I'm better than you. Di sini saudara yang benar, no one's better than anybody. Tapi dunia aja itu relatif. Jadi cara bertobat tuh yang benar tuh gimana? Nah ini saya mau ajarin juga nih hari ini penting saudara ya. Sudah diberkatin? Amin. Ya, satu ini cara bertobat gini saudara. Karena saya udah banyak konseling orang Kristen bahkan cara bertobat aja nggak tahu. Gitu loh. Terus gitu. Kenapa ya? Kok waktu saya bikin salah, saya dihukum Pastor. Tapi waktu dia bikin salah, kok Pastor nggak hukum dia? Pertama, saudara nggak tahu apa yang dihukum Pastor lakukan sama dia kan? Itu kan dosa dia pribadi. Kedua, apa urusannya dia bikin salah sama you punya bikin salah? Nggak ada urusannya. Ada 2 orang saudara, ada 2 raja. Satu namanya Saul, satu namanya Daud. Ini ceritanya sangat menarik saudara. Sudah tahu Saul bikin dosa apa? Saul ini bikin dosanya gini. Kamu harus bunuh itu rajanya, musuhnya, kambing dombanya, harus bunuh semuanya. Harus nunggu waktu Samuel datang baru boleh perang. Dan dalam perang itu nanti kamu harus bunuh semuanya. Ya kenapa sudah? Karena roh jahatnya itu turun ke situ. Sebenarnya kenapa? Karena roh jahatnya itu masuk ke binatangnya. Jadi karena waktu Yesus belum datang nggak ada pelepasan, harus dihabisin. Kalau kan dosa itu nyebar saudara. Ya makanya orang sakit kusta harus dipinggirin karena dia nyebar nggak bisa stop. Amin saudara. Kalau ini orang sakit kusta misalnya, kalau saya nyentuh saya jadi najis. Kenapa? Itu berbicara mengenai dosa, itu menyebar. Kekuatan dosa itu luar biasa saudara. Tapi ketika Yesus nyembuh orang sakit kusta jadi sembuh. Dia reverse, dia balikin. Nah ini dasar penting. Jadi Saul ini nggak bertobat. Tanya kamu bikin apa, dia bertele-tele. Nah Daud saudara, ini Saul tuh urapan cuma 1 raja. Daud tuh 3 saudara. Dia itu raja, dia itu nabi, dan dia itu penyembah. Imam. Ya, thank you. Dia itu raja, dia itu nabi, dia imam. Urapannya 3 saudara. Dia bisa memerintah, dia bisa bernubuat, dia bisa mendoakan orang di depan Tuhan. 3 itu saudara. Ya, Saul cuma 1 raja. Jadi Daud tuh bikin dosa gara-gara waktu perang dia nggak ikut perang. Musimnya salah saudara.
lagi perang, dia ke penthouse-nya dia. Naik lifting, gitu, buka kaca sebelah, ada Kali Ciliwung. Ada Kali Ciliwung, ada nama Bathsheba mandi di situ. Ya kan? Kan raja, saudara. Ya kan? Panggil ke sini. Dikawinin, saudara. Ngerti, saudara? Dikawinin, bukan dinikahin, ya. Udah punya suami. Jadi gimana nih? Suami taruh depan, biar mati. Suruh perang. Suruh pulang dulu suaminya. Biar tidur sama istrinya, biar seolah tuh anak istrinya. Ternyata suami nggak mau tidur sama istrinya. Yuk taruh perang aja paling depan. Pokoknya gimana supaya dia mati. Ini sah jadi istri dia. Jadi dosa mana yang lebih besar? Daud. Karena jabatannya lebih tinggi. Satu. Kedua, membunuh orang. Ya kan? Tapi ini yang terjadi, saudara. Kita buka, saudara, di 1 Samuel 15. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang, nah ini dia, dengar baik-baik. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi dia lakukan firman Tuhan itu parsial. Padahal semuanya harus ditumpas. Enggak. Ya, ayat ke-21. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba-domba, dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah ini dia, saudara. Ini prinsip, ya. Jadi ini karena dia nggak taat, dia ambil yang lain, dia persembahkan sama Tuhan. Ngerti nggak, saudara? Saya jemaatnya Pastor Karyanto, ya, gitu kan. Saya memang nggak kasih persembahan perempuan di gereja, tapi saya banyak lakukan yang bantu asuhan. Dia alihkan ke perbuatan baik yang lain yang menurut dia, kan gua juga baik buat Tuhan. Zaman sekarang ini lagi tren kan. Ya, saya di rumah juga nyembah Tuhan kok. Nah, itu tipuan iblis, saudara, ngawur. Yuk di rumah gimana kau bisa mengasihi saudaramu seiman? Nggak bisa. Gimana kau bisa jangkau orang? Nggak bisa. Tapi orang tertipu dan bilang, nggak apa-apa ke gereja. Yang penting kan Tuhan ada sama saya di rumah, sama aja. Tuhan kan private. Tuhan itu dua, ya. Private dan community. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. You cannot be alone if you want to love God. Sudah nggak bisa sendirian kalau sudah mau mengasihi Tuhan. Jadi dia bilang, ini dia alihkan, saudara, terus, ya, ayat 22. Tapi saya mau jawab, apakah ini penting banget, saudara? Ya. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Nah, Samuel namanya. Mesti ngerti. Artinya orang mendengar suara Tuhan. Kenapa sih, Pastor? Saya sudah setia ke gereja. Saya sudah setia kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saya setia lakukan amanat agung. Tapi kenapa, Pastor, ya? Kok hidup saya masih susah? Yang Tuhan ngomong sama kamu nggak lakukan. Ampunin istri kamu. Jadi kita suka ganti ketaatan dengan persembahan. Itu sifat manusia. Saya memang tidak ngampunin dia, tapi saya menangkan 10 jiwa. Di balance sama perbuatan baik dan persembahan dia. That's why, sudah sekarang kita bertanya, kenapa ya orang ini setia banget ke gereja, setia banget jadi SM, setia banget jadi singer. Kenapa ya? Kok kayaknya susah banget ya? Kok nggak ada breakthrough dalam hidup dia ya? Karena saudara nggak tahu. Dan Tuhan tidak selalu kasih tahu, kecuali saudara nabi dia kasih tahu. Atau saudara gembala dia kasih tahu. Tapi seringkali Tuhan nggak kasih tahu. What happened inside the heart of the man. Di dalam hati manusia. Saudara nggak tahu. Yang tahu tuh cuman dia sendiri sama Tuhan. Dan orang yang Tuhan mau kasih tahu. Jadi dia nggak tahu di dalam hati dia, saudara, ya. Suatu hari, saudara, ya, Kenneth Hagin, saudara, datang, saudara, ya, ke sebuah gereja, saudara. Ya. Terus, saudara, datanglah seorang yang memang benar-benar cinta Tuhan.
Melayani bertahun-tahun di situ. Waktu itu Kenneth Hagin lagi doain dia untuk terima bahasa Allah. Tuhan bilang, jangan tumpang tangan ya. Dia nggak akan terima. Lalu datanglah seorang pendosa. On off ke gereja. Semua gereja tahu ini nggak bener nih orang. Dia datang situ. Nangis. Tuhan bilang tumpang tangan. Ditumpang tangan langsung bahasa roh. Bingung orang. Kok bisa begitu? Tuhan bilang, yang itu, yang tiap hari ke gereja tapi nggak bisa terima itu, karena hati dia tidak mau mengampuni orang yang saya suruh dia ampuni. Dikasih tahu sama Tuhan. Tapi orang bingung, nggak kelihatan. Yang ini tadi dia biarnya nangis on off, dia datang tuh bertobat sungguh-sungguh, langsung terima. Itu kan kayak cerita wanita pelacur yang datang pada Yesus diterima, ahli Farisi nggak diterima. Jangan mengganti ketaatan dengan persembahan. It doesn't work. Semua kita tahu dalam hati kita yang paling dalam Tuhan ngomong apa. Tahu saudara. Kan dalam hati saudara diulang-ulang. Sayang istri kamu ya, sayang istri kamu ya. Berasa terus. Ini nggak bener nih begini nih. Nanti diulang lagi karena merasa tertuduh, karena merasa udah kacau balau karena nggak taat Roh Kudus kan. Jadi kayak karena merasa konfesi, karena merasa tertuduh. Itu muncul terus kalimatnya. Jadi Tuhan ngomong. Itu yang ditaatin saudara. Karena persembahan yang sebenarnya adalah ketaatan. Kenapa saya nggak breakthrough? Karena itu. Nah, jadi ini Saul ini nggak bertobat. Kayak kejadiannya sama kayak si Adam. Jadi Saul ini dia bertobat kayak kejadiannya kayak si Adam. Enggak kok. Ini gini loh Tuhan ya. Tuhan nggak ngerti. Ya. Ini kambing domba yang gemuk-gemuk ini, aku kalau ambil, itu bukan buat aku. Buat gereja. Buat kerajaan Tuhan. Ini buat bangsa Israel kan kambing domba. Masa dibuang, disembeli aja lebih enak kan? Kita bisa makan. Tuhan bilang, bunuh semua. Ini raja. Ini saya udah bunuh semua, tinggal rajanya doang. Si raja ini saya nggak bunuh, saya mau kasih. Gitu bang, saya mau ini dia. Nggak tahu lah pikiran dia apa. Jadi dia, saya taat, tapi Tuhan kan begini ya, Tuhan kan ngerti ya. Ini kan Tuhan kan, bangsa saya kan butuh uang nih, butuh kambing domba nih, tentara-tentara. Ya, apa sih dipotong, sayang banget. Jadi dia mulai jalan sampai mana, dia mulai kasih alasan saudara. Ya, tapi nggak murni, sudah nggak taat sama Tuhan. Nah itu nggak kelihatan orang yang tahu Nabi Samuel, kamu nggak taat. Terus ya, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Ya, hilang saudara panggilannya. Itu yang terjadi sama Esau. Esau dia kasih mangkok merah ke Yakub, ya kan? Dia anggap enteng, kenapa? Karena itu bukan sekali, udah sering. Nggak langsung. Simpson juga sama. Nggak apa-apa, masih kuat. Nggak apa-apa sih. Nggak ada, gua melanggar firman Tuhan, nggak ada apa-apa, nggak ada efek. It's okay. And then suddenly, kok hilang ya? What happened sih? Terus sekarang nggak ada ngajar, orang bingung. Kok hidup saya jadi begini ya? Nah, sebenarnya kalau sudah mau tahu, sudah berdoa, Tuhan kasih tahu. Kamu salahnya di mana? Dan sudah boleh counseling ke pastor. Tapi saya mau kasih tahu, kalau sudah pun nggak, yang pertama Tuhan kasih tahu dirimu sendiri. Nah, berbeda sama Daud. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 3. Sudah tahu cerita Daud ya, saudara ya. Nanti saudara pulang boleh baca lagi ya. Itu cara murid saudara. Baca ayatnya, lihat ceritanya ya. Nah, ini saya langsung potong dari tengah. Ini di tengah ini Nathan ngomong. Tadi Nathan kasih perumpamaan dulu, terus bilang Daud kamu berdosa. Terus Nathan bilang di tengah, ya habis itu khotbah itu di ayat 7 Nathan langsung tegur, kamu tuh orang yang berdosa itu, lu nggak tahu dirinya tuh orang tuh kamu. Sama raja ngomong gitu saudara. Dulu mah raja ngomong gitu bisa dipotong kepalanya. Sebodoh dia. Yang penting saya takut sama Tuhan dulu. Dia ngomong, you orangnya. Ya. Begini firman Tuhan Israel, ya kan? Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat ke-8. Ya. Telah kuberikan isi rumah tuamu kepadamu dan istri tuamu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel yang Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, ku tambahkan lagi ini dan itu. Ya. Terus ayat ke-9. Mengapa kau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istri yang kau menjadi istrimu, dia sendiri telah kau bunuh oleh pedang orang Bani Amon. Terus, ya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena kau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan.
bahwa yang malapetaka aku timpakan ke atasmu datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku mengambil istri-istrimu depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu yang tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, aku melakukannya itu di depan seluruh Israel dengan terang-terangan. Ya, ini Daud jawabnya nih. Ini sudah jawabannya nih Daud nih. Ya, waktu dibilang kamu berdosa, akibatnya ini. Ini Daud yang ngomong gini, aku sudah berdosa sama Tuhan. Titik. Lihat nggak bedanya? Iya. Dia tidak kasih. Ini penting sudah. Kalau sudah bertobat, jangan kasih Tuhan alasan sudah berbuat dosa. Jangan pusingin konsekuensinya. Nanti gimana? Malu dong Tuhan. Kalau saya worship leader sekarang nggak naik lagi, semua orang tanya kenapa, malu dong saya. Jelasinnya gimana ya? Kalau saya diturunin, cari takut konsekuensinya. Menurut saya, saudara ya, Daud itu paling hebat bukan worshipnya, paling hebat pertobatannya. Karena actually pertobatan adalah worship. Sudah tahu apa yang Daud doakan? You know what he said to God? Saja bikin dosa ini, ya. Mazmur 51 ayat 6, terhadap engkau sajalah aku tak berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sehingga dia bertobat, sudah bilang, Tuhan, I sin against you. Dia bisa kasih alasan, ya kenapa sih Batseba berenang di situ? Iya. Oh, kalau mau alasan ada aja loh. Aku capek berperang Tuhan. Kebetulan aku capek banget, aku butuh yang fresh. Ada cewek. Aku mana tahu dia udah punya suami. Banyak. Dia sebagai raja paling bisa bikin alasan dan orang yang percaya. Top leadernya. Ya dia bilang, Tuhan, aku salahnya sama engkau. Ketika sudah berdosa, saudara, dan baik-baik, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu. Kalau engkau udah ngomongnya salah, engkau salah. Jangan bilang, oh gara-gara ini pemimpin worship leader tegur saya pahitnya. Tadi dia maki saya maka jadi kilaf. Itu bahasa Indonesianya. Karena dia tadi tegur saya, makanya dia maki-maki saya dan kata-kata kotor. Maka saya waktu ketemu dia udah, anak saya ini saya tampar aja langsung gara-gara dia. Kamu buat dosa juga, kamu bertanggung jawab. You cannot blame others for the sin you do. Memang selalu ada other people. Kita tinggal di dunia enggak. Kita tinggal di dunia yang jatuh dalam dosa, oke? Your boss is a sinner, your worker is a sinner. Ya. Bos kamu itu pendosa. Ya. Orang belum kenal berdosa, apa yang kalau dia nggak dalam Tuhan, atau orang dalam gereja pun dia itu belum bertumbuh, itu masalah buat kita. Ya. Terus saudara nggak bisa bilang, gara-gara dia, gue keluar gereja karena dia bikin gue pahit sih, dia mencuri uang gereja, gue keluar gereja. You juga urusan sama Tuhan loh. Setiap perkataan saudara tanggung jawab. Saya tuh suka ketemu orang saudara ya, saya kamu gereja mana? Gue bohong saudara, saya gereja ABC gitu. Saya diam aja. Kamu yang ngomong kan, nanti debat Tuhan nanya. Dia nggak tahu di pengadilan kan datang. Tuhan nanya gereja mana? Kamu bilang ABC. Kenapa nggak pernah gereja ABC? Jadi orang tuh suka gitu, tapi Daud enggak. Dia nggak make excuse. Dia juga nggak peduli akibat dari dosanya bahwa dia harus terima konsekuensi. Walaupun kita diselamatkan dengan kasih karunia, ketika saya menyakiti orang lain, nggak berarti saya nggak terima konsekuensi. Betul nggak saudara? Karena kan ada sistem dunia ini masih ada manusia, betul nggak saudara? Misalnya ini bos saya nggak mau datang kerja, ya saya dipecat lah. Masa saya bilang anugerah, saya bangun tidur telat, anugerah Tuhan. Alarm lupa bunyi, anugerah Tuhan. No, dia kan pecat saya. Tapi kalau sudah bertobat, ada anugerah Tuhan, sudah bisa diterima kerja lagi tempat lain. Ngerti nggak saudara? Tapi ada konsekuensinya. Dan itu Daud itu mau terima konsekuensi itu. Dia nggak ributi konsekuensinya. Bagi dia yang penting bukan konsekuensinya. Apa yang penting buat dia? Saudara, ayat ke-7. Dia bilang, dia dosa memang dia dosa asal ya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Sesungguhnya Tuhan tuh berkenan kalau hatinya benar. Bukan perbuatannya benar. Kita suka kayak Adam, pakai perbuatan nutupin hati kita. Muter-muter ngomongnya. Makanya susah bertumbuh, saudara. Ya. Terus ayat ke-9. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop maka menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar
kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskan segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir dan perbalui batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil Roh Kudusmu daripadaku. That's the only thing matter in our life. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Amen. Waktu dia berdosa, dia bilang, Tuhan, saya salah. Pulihkan hati saya. Jangan tinggalin saya, Tuhan. Konsekuensi nggak penting. Orang nyalain saya nggak penting. Orang salah mengerti tentang saya nggak penting. Tapi Tuhan, jangan tinggalin aku. Itu pertobatan yang sesungguhnya. Makanya Daud berkenan di depan Tuhan. Bukan karena dia sempurna, tapi dia benar-benar bertobat. Nggak ada yang sempurna di sini. Nggak ada yang bisa jamin diri tidak akan jatuh. Tapi gimana respon saudara setelah itu? Apa yang paling penting dalam hidup kamu? Uang kah? Karir kah? Pengakuan manusia kah? Atau Roh Kudus? Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbalui batinku. Jangan buangku dari hadapanmu. Jangan ambil Roh Kudusmu daripada aku. Pertobatan itu private antara saya dan Tuhan. Kamu bikin saya bikin salah. Akhirnya saya bikin salah sama orang lain sehingga saya salah sama Tuhan. Now my problem is with God. Nggak ada urusan sama kamu lagi. Karena Tuhan bisa memulihkan saya. Sekalipun seluruh dunia orang membenci kamu, Tuhan akan bawa kamu mencapai panggilan hidup kamu. Itu urusan kamu sama Tuhan. Kamu boleh lahir di keluarga yang miskin, bapak yang kejam, tempat yang tidak beruntung, tidak ada keadilan sosial. Kau bisa besarkan di panti asuhan, Tuhan nggak peduli. Kalau kamu tahu respon sama Tuhan, Tuhan akan pakai kamu. It's not how we begin is important. Bukan bagaimana kita mulai hidup kita yang penting. How we end our life. Gimana kita mengakhiri hidup kita. Sudah bisa lahir di keluarga yang tidak beruntung. Sudah tidak perlu akhiri hidup kita dengan tidak beruntung. Itu pilihan kita. Kenapa kadang kita dalam hidup kita, Tuhan lambat sekali bekerjanya. Tuhan itu tidak lambat loh dalam jawab doa kita. Tuhan juga nggak mau kita suffer. Tuhan nggak mau sudah menderita. Itu konsep yang salah. Tuhan ada ya di Instagram bilang, Tuhan akan membentuk kita. Dan itu panjang jalannya. Dan hati saya bilang, kamu bodoh aja. Lu responnya lama ya panjang. Sudah tahu perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu berapa hari? 40 hari saja. Tapi jadi 40 tahun. Tuhan Yesus, Alkitab selalu konsisten luar biasa. Dicobai saudara, ya, di padang gurun 40 hari, selesai. Dia perfect, 40 hari saudara. Tuhan proses hatinya, karena dia manusia aja, biasa dia perlu diproses. Jadi contoh buat kita. Jadi sudah jangan bilang, wah saya nih perlu 10 tahun lagi. Pasep aja jadi gembala umur 30, Pasep baru 50 tahun baru begini. Apalagi saya, siapa bilang? Tergantung proses kamu, hati kamu mau respon nggak sama Tuhan. Kalau saudara taat, sudah mau dibentuk, cepat. Tuhan juga nggak nunggu. Jomek masih taruh muda ya. Nanti umur 50 aku akan pakai. Nggak ada itu di ayat Alkitab. Atau sebaliknya, wah Pavi udah ketuaan, nggak bisa dipakai. Nggak ada ayatnya di Alkitab begitu. Pada hari-hari terakhir aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, tua, muda, laki-laki dan perempuan. Nggak peduli, semua generasi itu akan pakai yang hatinya mau. Kita perlu belajar saudara, bagaimana sih saya bertobat itu. Nyalain orang lain. Saya bertin saudara. Kalau saya, misalnya contoh, nih orang ini nyakitin saya bertobat, nggak ngerubah dia. Nangkep saudara? Tapi ngerubah saya. Waktu sudah kepahitan sama orang, sudah ngampunin, itu nggak ngerubah mereka. Mereka yang gitu-gitu aja, karena setiap orang perlu respon sama Tuhan. Sudah yang, kan saya udah selalu baik loh sama dia, saya udah senyum, dia tetap aja benci sama saya, dia pasti ada ingat saya. Nggak ada urusannya. I forgive, saya ampunin, selesai. Tapi dulu nih, ya, gara-gara bapak saya nih, saya hidupnya kacau nih. Gara-gara bapak saya, jurusan saya jadi kacau, ambil kuliahnya. Gara-gara ini nih, teman sekolah saya nih, saya jadi salah nih, ambil bisnisnya. Kalau saudara sungguh-sungguh kembali sama Tuhan, Tuhan bisa pulihin semua itu. Nggak ada urusan mereka. Tuhan nggak perlu mereka berubah untuk merubah saudara. Tuhan nggak perlu ubah nasib hidup mereka untuk merubah nasib saudara. Tuhan cuma butuh saudara
itu merubah hidup saudara. Amin saudara.